Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. 1. Permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi A. Pemasaran, di mana seseorang dalam pemasaran sebuah produk dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk maupun buatan usaha besar dan import maupun di pasar ekspor. Permasalahan yang kedua yaitu di bidang pendanaan, seperti halnya kurang dalam permodalan karena perkembangan permodalan para pengusaha mikro kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat, seperti halnya sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Permasalahan yang ketiga yaitu di SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek manajemen dan perkembangan produk. Permasalahan yang keempat yaitu bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output, atau dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta bahan baku yang tinggi. Permasalahan yang terakhir yaitu di bidang teknologi. Dalam keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga atau usaha mikro, disebabkan oleh banyak faktor yang diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin atau alat-alat baru. Untuk bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UMKM. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu 1. Sistem ekonomi kerakyatan yang sering disarankan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan perkembangan kelanjutan. Yang kedua, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memperdayakan UKM sehingga menjadi efisien. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan meningkatkan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Contoh permasalahan dalam UMKM. 1. Minimnya modal usaha dari permasalahan UKM paling mendasar. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, kesulitan mendistribusikan barang, belum memaksimalkan pemasaran online, tidak adanya branding atau permasalahan UKM yang cukup serius, tidak melakukan program loyalitas pelanggan, masih mengandalkan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor, dan yang terakhir tidak memiliki izin usaha resmi. Arah kebijakan pengembangan usaha kecil atau menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapat rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang paham, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.